Insya Allah masuk ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm wa aftah lana min ma'rifatil ilm wa anshur lana rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eh, Alhamdulillah kita syukur Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang tambahan ini insya Allah kita akan menyelesaikan kitab pembahasan kita di dalam kitab Al-Ajurumiyah insya Allah taala. Eh, ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya agak ya dibilang dadakan juga ya nggak apa-apa ya, bisa dibilang dadakan. Kalau dibilang juga terencana ya juga kita kemarin sebenarnya sudah bilang terencana juga. Tapi insya Allah ini ada manfaatnya dan ada faedahnya. Pertama, yang pengen saya sampaikan, saya sebenarnya sudah berniat hati untuk menyelesaikan kitab Jurumiyah. Tapi qadarullah kita harus ada tambahan sedikit untuk menyelesaikan kitabnya. Tapi semoga tambahan ini juga menjadi menjadi apa? Miskul khitam lah kalau bahasanya sering disampaikan itu. Semoga ini menjadi khataman yang paling indah dan khataman yang bisa menghantarkan kita kepada pemahaman tentang al-ajurumiyah itu sendiri. Kita di sini menyelesaikan tiga bab terakhir yang belum menjadi pembahasan kita, babul istisna, babul munada, sama babul makhfudat. Babul makhfudat itu nanti ada dua pembahasan, ada jar majrur sama pembahasan idofah, yang itu mudah untuk kita bisa cerna, itu nanti akan kita akhirkan saja sebagai penutup. Dan insya Allah apa namanya ketika tiga hal itu sudah kita selesaikan, insya Allah berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan al-ajurumiyah secara eh, semuanya, secara lengkap dan secara ya maksudnya dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan kita sudah mempelajarinya insya Allah taala. Yuk kita langsung saja apa namanya memulakannya. Sebentar saya izin dulu. Saya sudah buat ringkasannya untuk babul istisna ini dan juga babul munadanya enggak sih nggak ringkas, tapi saya punya beberapa hal yang insya Allah bisa kita pakai. Hmm, sebentar, tadi sudah saya siapin. Nah, ini dia. Oke. Ya, kita mulai. Oke, saya semoga terlihat apa namanya di layar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, eh, pembahasan kita hari ini adalah babul istifna. Babul istifna. Mudahnya dalam pembahasan kita hari ini atau babul istisna hari ini kita pakai untuk mengecualikan dari sesuatu yang banyak menjadi satu hal. Dari jenis yang banyak menjadi satu jenis yang itu kita benar-benar pengenin bahwasanya dia itu adalah yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi istifna itu mudahnya adalah bahasa paling dekat dengan bahasa kita adalah mengecualikan sesuatu dari banyak hal menuju satu hal saja. Mengecualikan dari banyak hal menuju satu hal saja. Seperti itu. Nah, ketika yang dikecualikan dari banyak hal tersebut itu satu jenis, maka itu disebut sebagai namanya muttasilat. Ketika yang dikecualikan itu berbeda jenis dari yang ketika satu jenis yang dikecualikan itu berbeda dari asalnya yang banyak tadi itu dinamakan munqati'an. Saya ulang lagi, bahwasanya istisna adalah mengecualikan sesuatu dari banyak hal. Nah, yang dikecualikan ini bisa dari jenis, bisa dari
bisa dari jinsun yang sama dengan yang dikecualikan, bisa berbeda jenis dari yang dikecualikan. Semisal saya ingin mengecualikan Zaid dari orang-orang di kelas. Nah, berarti Zaid merupakan jinsun dari orang-orang di kelas, satu jenis yang sama dari orang-orang di kelas, orang-orang yang di kelas. Ketika Zaid itu dikecualikan dari orang yang di kelas, maka ini disebut sebagai namanya muttasilan. Karena Zaid itu dikecualikan dari jenis yang sama. Akan tetapi eh, berbeda penamaannya ketika saya mengecualikan keledai di antara orang-orang di kelas. Seperti itu. Di antara orang-orang di kelas, saya mengecualikan keledai. Nah, pengecualian saya terhadap orang-orang di kelas menjadi keledai saja, itu dinamakan munfasilan. Kenapa? Karena yang dikecualikan itu berbeda jenisnya dari dari sesuatu atau dari gerombolan banyak yang ingin kita kecualikan. Seperti itu. Itu apa namanya penamaan antara muttasilan sama munqati'an. Muttasilan berarti mustasnanya atau yang dikecualikannya itu merupakan satu jenis dari mustasna minhu. Mustasna minhu itu adalah gerombolan yang salah satunya ingin kita kecualikan. Sedangkan yang munqati'an adalah mustasnanya atau yang kita kecualikan itu berbeda jenis dari mustasna minhu, yaitu gerombolan yang ingin kita kecualikan. Contohnya, kita mengecualikan Zaid dari gerombolan kelas dan kita mengecualikan keledai dari gerombolan kelas. Seperti itu. Itu apa namanya penamaan antara muttasilan sama munqati'an. Berikutnya, berikutnya istisna itu punya rukun. Rukun istisna itu ada tiga. Pertama, ada yang namanya mustasna minhu. Nah, mustasna minhu itu adalah kalimat yang berada sebelum ilah. Sebelum kata ilah ataupun goir ataupun nanti ada delapan jenis apa namanya, ada delapan perangkat untuk kita mengecualikan sesuatu dari gerombolan yang banyak, eh, itu disebut sebagai namanya mustafna minhu. Jadi sebelum ilah, ghair, dan siwa itu disebut sebagai namanya mustasna minhu. Sedangkan eh, apa namanya mustasna itu datang setelah kata ilah, ghair, dan siwa. Itu disebut sebagai namanya mustasna. Sedangkan perangkatnya itu disebut sebagai namanya adatul istifna. Seperti itu. Jadi ada tiga rukun yang harus kita penuhi kalau kita ingin mengecualikan satu hal dari gerombolan banyak hal. Pertama, harus ada namanya mustasna minhu, yaitu gerombolan yang banyak tersebut. Yang kedua, harus ada adatul istifna atau perangkat untuk kita mengecualikan yang banyak tersebut menjadi satu hal saja. Yang ketiga, ada mustasna. Artinya satu hal yang kita kecualikan dari gerombolan banyak hal tersebut. Nah, ini apa namanya rukun dari istisna. Yang berikutnya, secara eh, asalnya atau secara aslinya istisna itu punya dua jenis atau punya tiga jenis lah. Yang kalau kita rinci menjadi tiga jenis, tapi kalau misalnya kita umumkan menjadi dua jenis. Pertama, ada yang disebut sebagai namanya istisna tam. Istisna tam itu maknanya adalah wujudul mustasna minhu. Artinya, seluruh rukun-rukun dari istisna, mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna, itu dia terpenuhi semuanya. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya nakison. Ada yang namanya nakis. Nakis dalam hal ini berarti apa? Adamu wujudi mustasna minhu. Jadi tidak ada mustasna minhunya. Nah, jadi tidak ada mustasna minhunya. Jadi tidak ada kalimat yang dikecualikan sebelum adanya adatul istisna. Itu disebut sebagai namanya nakis. Nah, terus kalau misalkan kita rinci lagi, kita rinci lagi bahwasannya dalam pembahasan istisna ini ada tiga hal. Pertama, ada yang namanya tamul musbat, tam manfi, yang ketiga ada namanya nakis manfi. Seperti itu. Dan tidak ada namanya tak nakis musbat. Nah, ini merupakan penamaan-penamaan yang insya Allah nanti masing-masing dari contoh-contoh atau dari tiga jenis ini nanti akan kita jelaskan satu persatu seperti itu. Oke.
Pertama, yang juga pengen saya sebutin lagi bahwasanya kenapa dinamakan musbat, kenapa dinamakan manfi. Dinamakan musbat itu ketika tidak ada penafian, tidak ada tun nafi. Tidak ada la, tidak ada ma, yang mana ma dan la itu merupakan adatun nafi. Kita menggunakan ma dan la itu untuk menafikan sesuatu. Nah, itu disebut sebagai namanya musbat. Yang kedua, dinamakan manfi itu karena ada wujudun nafi. Karena ada tun nafi, adanya ma, adanya la, ataupun adanya hal-hal yang di situ menunjukkan adanya penafian. Itu disebut sebagai namanya manfian. Jadi ada namanya musbat, ada namanya manfi. Seperti itu. Nah, dalam hal ini nakis atau tam itu ada yang tam musbatan, ada tam manfian. Nakis itu tidak punya musbat tapi hanya punya manfian saja. Seperti itu. Mm. Semoga sampai di sini tidak ada kesulitan dalam memahami bahwasanya istisna punya tiga rukun, ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Ah, mustasna minhu itu gerombolan yang banyak, sedangkan mustasna adalah satu hal yang kita kecualikan dari gerombolan yang banyak tersebut. Kenyataannya ataupun naunya ada dua, ada tam, ada nakis. Tam itu maknanya adalah adanya mustasna minhu, sedangkan nakis adalah tidak adanya mustasna minhu. Terus di antara tam dan nakis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya musbatan, ada namanya manfian. Nah, yang dimaksud dengan musbatan adalah tidak adanya penafian dalam kalimat tersebut. Yang dinamakan manfian adanya penafian dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Ini apa namanya secara ringkasnya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh. Nah, pertama, ketika kita menggunakan tam musbatan. Nah, tam musbatan. Tam musbatan, tam maknanya apa? Tam maknanya adalah adanya mustasna minhu. Yang kedua, musbatan artinya tidak ada pengecualian, tidak ada penafian. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama, qomal qaumu illa zaidan. Seluruh seluruh kaum itu berdiri kecuali Zaid. Berarti dalam hal ini kita mengecualikan Zaid dari gerombolan kaum. Semua kaum itu berdiri, artinya seluruh orang itu berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid di sini yang tidak berdiri. Yang kedua, kharajan nasu illa khalidan. Seluruh manusia keluar illa khalidan, kecuali Khalid. Nah, nah, kalau diperhatikan dalam hal ini, tam musbat, tam musbat, tam musbatan itu punya hukum bahwasannya mustasna itu selalu kondisinya fathah atau fathatain. Kondisinya selalu fathah atau fathatain dan tidak ada kondisi yang lain lagi. Seperti itu. Dan tidak ada kondisi yang lain lagi kecuali dia fathah atau fathatain atau yang menggantikan dari fathah atau fathatain tersebut. Nah, ini ketika dia itu menggunakan tam musbatan. Terus berikutnya, yang contoh ketiga, kalau kita menggunakan goir dan siwa seperti itu, gimana apa namanya? Gimana kita bisa mentakbirkannya atau gimana kita bisa mengungkapkannya? Kita bisa mengungkapkannya dengan kata-kata qomal qaumu ghaira zaidin. Kharajan nasu ghaira khalidin. Qomal qaumu siwa zaidin. Kharajan nasu siwa khalidin. Dalam hal ini, kalimat goir dan kalimat siwa itu menempati tempatnya mustasna. Menempati tempatnya mustasna. Yang mana kalimat setelah goir dan siwa itu harokatnya adalah majrur. Seperti itu. Maka kita bilang Zaidin, Khalidin, siwa Zaidin, siwa Khalidin. Karena kalimat goir itu menempati tempatnya mustasna. Yang mana mustasna itu dalam nau tamusbatan itu wujub apa namanya wajaba mansub atau mesti dia dalam keadaan mansub fathah atau fathatain atau yang dia itu menggantikan fathah atau fathatain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau belum berkaitan dengan tam musbatan dan pengenalan awal dari babul istisna. Silakan. Afwan Ustaz. Mm-mm. Berarti apa itu? Adat istisna itu ada beberapa kata, seperti ilah, Betul. siwa, Mm-mm.
ghaira, Mm-mm. Mm-mm. apa itu goda itu ya. Jadi lafadz sebelum itu bisa diartikan harus harus majrur gitu ya tadi ya. Lafadz setelah ilah, setelah siwa gitu ya. Setelah goir, setelah siwa, Setelah itu ghair, lafaz setelah setelahnya itu harus jer gitu ya. mm-mm, harus jer. Oh ya ya. Oh. Nanti Saya ada kan delapan ya. Ada delapan, saya hanya nyebutin tiga saja di sini. Nanti bisa dicek di kitab lah. Bisa misalkan dicek tentang ketika gini hmm, tat hadoro tulabu ila zaidin apa zaidan tat? Zahidan. I- Ila zaidan tadi ya. Mm-mm. Oh iya, ya sebentar, sebentar. Sementara itu Terus kalau dulu. misalkan kalau pakai Ya. goir gimana coba? Kalau pakai goir, Hadoro hadoro, tulabu ghairo zaidin gitu ya. betul, barakallahu fiik. Gila, sebentar Oke. tat. Yang lainnya silakan kalau pertanyaan. Maksud ya? Nah, oke. Berikutnya, ini contoh yang pertama dari tam musbatan. Ya Oke. Ustaz, maaf Ustaz. Silakan, silakan. Ya, pertanyaan pertama begini. Eh, ini kan komal komu goiro zatin. Kalau di Arab ini Ustaz, untuk Mm-mm. goiro, Heeh. sebenarnya kan ini eh, mu'rab ya Ustaz ya. Karena Mm-mm. bisa di depannya goiro bisa harf. Mm-mm. Dalam hal ini goiro di kalimat ini Mm-mm. mu'rab atau bagaimana Ustaz mengi'rabnya? Yang pertama Dia itu, yang kedua heeh. ya setelah istisna baik ilah maupun yang lainnya ini bisa mufrad atau bisa jumlah Ustaz. Terima kasih Mufrad. Ustaz. Oke. Ah, Oke, pertama yang kita jawaban kedua dulu. Jawaban kedua, jawaban atas pertanyaan kedua, bahwasanya dia bentuknya harusnya adalah mufrad. Kenapa? Karena kita mengecualikan satu hal dari gerombolan yang banyak. Nah, itu. Kita mengecualikan satu hal dari gerombolan yang banyak. Kalau misalkan kita menggunakan apa? Kalau misalkan kita menggunakan jumlah akan sangat tidak apa namanya? Ya, bisa saja sih seperti itu. Bisa saja kita menggunakan jumlah, hanya saja yang paling bisa kita apa ya? Yang paling bisa kita atau mudahnya kita mengidentifikasi bahwasannya setelah ilah itu pasti mufrad karena kita mengecualikan banyak hal, kita mengecualikan satu hal dari segerombolan yang banyak gitu. Adapun ketika nanti jenisnya setelah ilah itu apakah ada jar majrur ataukah mufrad saja, nah itu nanti memungkinkan sekali untuk ada jenis itu. Memungkinkan sekali untuk ada jenis jenis itu. Semisal kita bilang eh, qomal qaumu illa misalnya seluruh kaum itu berdiri kecuali eh, menggunakan jar majrur kecuali golongan atau illa min illa min qaumi min qaumi misalnya illa min qaumi Bani Hisham seperti itu. Seluruh kaum itu berdiri kecuali orang-orang dari Bani Hisham. Berarti kan di situ kan kalimat illa menggunakan jar majrur. Nah, itu bisa juga seperti itu. Dalam artian mustasna itu bisa bentuknya itu bisa mufrad, bisa bentuknya itu adalah jar dan majrur. Nah, tapi nanti di i'rabnya gimana? I'rabnya tentu kalau qomal qaumu illa min bani Hisham berarti setelah kalimat illa kita i'rab min jar majrur seperti itu. Dan kita bisa bilang dia menempati tempatnya mustafna. Bisa kita bilang dia menempati tempatnya mustafna karena dia ada berada setelah illah. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita apa ya tarik secara umum sebenarnya kita mengecualikan sesuatu dari banyak hal. Nah, berarti itu akan sangat munasib sekali kalau kita bilang itu sebagai satu hal saja atau mufrad saja seperti itu. Bisa. Jadi
Dua itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas Rifai. Gimana? Sampai di Iya, sini Ustaz. ada punya. Ah. Untuk yang pertama-tama, goiro ini erotnya gimana ini? Hmm. Untuk apa namanya? Ilah. Ah, ah, ah. Oke. Nah, untuk i'rab goir ini, ketika dia itu tam musbatan, mm, dia kita i'rab sebagai sesuatu yang apa? Dia kita i'rab nasab seperti itu. Berarti dia kita i'rab sebagai namanya apa namanya? Musanna apa eh, mustafnanya seperti itu. Kita i'rab sebagai mustafna dan dia itu adalah sebagai mansub. Jadi qomal qaumu qoma fi'lu madin, qaum itu adalah fa'ilnya, ghaira itu mustafna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Zaidin itu sebagai mudhofun ilaihnya. Gitu. Ya, ghaira jadi mustafna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Zaidin menjadi mudhofun ilaihnya. Hmm. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada pertanyaan yang lain. Ini yang Ustaz, tamu musbatan. kalau ada Mm-mm. waktu istisna ini boleh pilih apa saja ya? Boleh ilah, boleh goiro, boleh siwa itu. Tergantung kita ya Boleh. Ustaz ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Kayak gitu boleh. Oh, Tergantung kitanya. Nah, hanya saja nanti kalau ditanya apa perbedaan antara ilah sama goir Ustaz, nah itu saya belum bisa menjawab secara pastinya. Nah gitu. Mana yang lebih kuat atau mana yang lebih afdol untuk kita gunakan ilah atau goir. Nah, saya belum bisa jawab itu, tapi yang pasti kita bisa menggunakan goir atau menggunakan ilah dalam pelafasan kita. Itu aja sih mungkin yang bisa kalau apa setelah namanya. ilah tuh Zaidan itu mabni atau apa Ustaz? Jawabannya dia mansub aja. Oh, Mansub, bukan masuk, bukan mabni Ustaz ya. Jadi bukan dia mabni. mu'rab Ustaz ya. Mu'rab, betul. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ayo lanjut. Ini tam musbatan. Saya ulangi lagi, tam musbatan, tam maknanya adalah seluruh perangkat atau seluruh rukun istisna itu ada. Mustasna minhu, ada tulis istisna dan mustasna. Musbatan artinya tidak ada penafian di dalamnya. Oke, berikutnya. Ini boleh di screenshot. Boleh di screenshot. Ini saya hanya meringkas dari apa namanya kitab saja. Yuk, yang kedua. Berikutnya, tam manfian. Tam berarti seluruh 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 perangkat itu, seluruh rukun itu tersedia. Manfian maknanya adalah adanya ada nafi. Oke. Pertama, gimana kalau misalkan contohnya? Contohnya adalah maqamal qaumu illa zaidan. Nah, ketika kondisi ini, ketika dalam kondisi ini, mustafna itu punya dua i'rab. I'rabnya bisa i'rab marfu, bisa i'rabnya sebagai mansub. Kalau sebagai mansub berarti dia itu kita anggap sebagai mustafna. Yang mana mustafna itu selalu mansub. Seperti itu. Dan kalau kita i'rab zaidun, maka kita anggap dia sebagai badal. I'rabnya sebagai badal. Pengganti dari kata kaum. Oke. Saya ulangi lagi bahwasannya dalam tam manfian kita punya dua i'rab untuk mustafna. Bisa jadi zaidan, bisa jadi zaidun. Pertama, dia menjadi zaidan ketika dia menjadi mustafna, menjadi mustafna dan hukum mustasna adalah fathah. Kedua, irab kedua dan irab yang boleh juga adalah kita mengharokati dengan zaidun. Nah, maqamal qaumu illa zaidun. Nah, kita menganggap bahwasanya zaidun itu bukan menjadi mustafna, sebab dia menjadi badal, menjadi badal. Oke, yang pertama menjadi mustafna, yang kedua kalau kita bilang zaidun dia menjadi badal.
maqamal qaumu illa Zaidan atau maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, yang kedua, ma kharajan nasu illa Khalidan, ma kharajan nasu illa Khalidun. Tidaklah keluar seorang manusia, apa? Tidaklah tidaklah manusia-manusia itu keluar kecuali Khalid. Berarti Khalid yang dia itu keluar. Nah, gitu. Tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaidan. Nah, ini apa namanya? I'rab atas mustafna. Bisa jadi Zaidan, bisa jadi Zaidun. Zaidan dia menjadi mustafna, kalau Zaidun dia menjadi badal. Nah, oke. Okay. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin ketika kita ingin mengartikan ingin mengartikan maqamal qaumu illa Zaidan, maknanya apa? Kita hapus cara mudahnya kita adalah kita menghapus kalimat ila dan kita menghapus kalimat ma. Ketika ada ma dan ketika ada ila dan ketika ada ma dan ketika ada ila, cara kita mengartikannya kita hapus saja ma dan ilanya. Berarti qomal qaumu zaidun. Nah, gitu. Qomal qaumu zaidun. Berarti kaum itu berdiri. Yang dimaksud kaum di sini siapa? Zaidun. Nah, sebagai badal. Badalnya apa berarti? Badalnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad ba'du minkul. Ba'du minkul. Jadi kita mengecualikan apa namanya? Membadalkan Zaid terhadap kaum atau membadalkan kaum kepada si Zaid. Nah, ini cara kita mengartikan ketika ada kalimat nafi dan ada ilah. Nah, seperti itu. Oke, tapi ini nggak berlaku kalau misalkan kita menggunakan Zaidan, karena Zaidan itu harus ada ma dan harus ada ilahnya untuk bisa sempurna apa namanya penafiannya atau taman manfiannya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini apa namanya cara kita mengartikan supaya mudah menghapus ma dan ilahnya dan menggunakan i'rab Zaidun, bukan i'rab Zaidan. Karena kalau kita menggunakan i'rab Zaidun itu akan tepat maknanya dan mustaqim maknanya. Tapi kalau kita menggunakan i'rab Zaidan dengan cara kita menghapus ma dan ilahnya akan menjadi suatu hal yang kholal, ada hal yang nggak nyambung. Karena Zaidan itu khusus untuk yang di situ disebutkan ilahnya. Karena ilah menjadi hukum yang berkaitan erat dengan mustafna. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan di mustasnanya punya dua i'rab, maka goir itu juga ngikut. Jadi goir itu mengikuti mustasna. Kalau mustasna punya dua i'rab, maka goir juga punya dua i'rab. Jadi bisa kita baca maqamal qaumu goira zaidin, maqamal qaumu goiru zaidin. Siwa juga pun sama. Ma kharajan nasu siwa khalidin ketika dia menjadi kita i'rab sebagai mansub, ma kharajan nasu siwa khalidin kalau misalkan kita i'rab dia sebagai badal dari kata annas. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau di jenis kedua ini ada punya pertanyaan. Izin tanya Ustadz. Ah, Untuk yang di baris terakhir makhrajana siwa. Nah, siwanya adalah dalam kondisi apa Ustadz mansub marfu. Siwa yang dia pertama. Nah, siwa yang pertama itu mansub. Siwa yang mansub kedua dulu aja. itu Baru marfu. marfu. Dan siwa itu kita i'rabnya apa Pak? Muqaddarah. Jadi fathah Nah, muqaddarah sama domah domah muqaddarah. qadar. Ya. Seperti itu. Khalidinya mudah wilayah Ustadz ya. Mudhof ilaih, betul. Nah, Ya, seperti itu. ya jazakallah Oke. khair Ustadz. Pak Yakum. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Oke, ada ya. Oke, Ya, silakan saya kalau. Ustaz. Mm. Oh, ini ma ini kan manafi ya Ustaz ya. Mm. Selain ma kan ada lagi Lam. la. La, Ya. lam. Nah, apakah sama Ustaz untuk ma sama la ini ketika datang di ini ada tun apa namanya istisna? Sama, sama, sama aja.
sama aja kok dia. Sama ya. Yang intinya dia kalau dia itu termasuk adatun nafi maka sama. Ma, la, lam seperti itu. Misalkan yang kalimat biasa sering kita lafadzkan itu la haula wala quwata Mm-mm. illa billah. Setelah illa kok ini ada billah ya Ustaz ya. Berarti Nah ini itu jar kan majrur. uh, jar majrur seperti itu. Oh, syukran Ustaz. Nah, oke. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah kemarin yang seperti saya bilang ada 7 i'rab dan 5 i'rab yang paling muktabar di kalangan para ulama. Kurang lebih gitu. Ah, yuk ada lagi yang diskusi lainnya. Ya, ada ya. Oke, ya berikutnya pembahasan ketiga. Nah, ini agak apa? Agak panjang seperti itu, tapi kalau kita perhatikan, yuk coba kita apa namanya? Kita perhatikan secara detail. Yang ketiga ada nakis manfi. Nakis artinya adalah tidak adanya mustasna minhu. Manfi dimaknai sebagai sesuatu yang ada penafiannya di situ. Contohnya gimana? Contohnya adalah maqama illa zaidun. Maqama illa zaidun. Ma kharaja illa khalidun. Ma kharaja illa zaidun. Kita nggak nyebutin mustasna minhunya. Nah, kita tidak menyebutkan mustasna minhunya. Terus berikutnya lagi, kita menjadikan dia sebagai maf'ulun bihi. Ma itu afan. Contoh yang ketiga, bukan. Sebelum kita masuk ke i'rabnya. Contoh yang ketiga, ma itu illa zaidan. Ma itu illa zaidan. Ma qoma goiru zaidin. Ma itu goiro zaidin. Nah, ini merupakan contoh dari nakis manfi. Nah, i'rabnya untuk mustasnanya itu menjadi apa? Menjadi fa'il. Dia udah bukan badal lagi, tapi dia menjadi fa'il. Ma kharaja ila khalidin dia menjadi fa'il. Ma ra'aitu illa zaidan dia menjadi maf'ul bihi. Nah, sedangkan maqama ghairu zaidin kalimat goir di situ menjadi fa'il dan kalimat goir dalam kalimat ma ra'aitu menjadi maf'ulun bihi. Ini agak beda untuk yang nakis manfi. Nah, itu. Silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ini tidak ada contoh siwanya Ustadz ya? Ngikutin aja, ngikut aja Pak. Oh, sama ya Ustadz. Sama seperti itu. Jadi makoma siwa zaidin maro'a itu siwa zaidin. Nah itu aja. Sama kok, sama. Nah, Ustaz, Mm-mm. kalau Silakan Kang. kalau yang apa namanya la ilaha illallahu itu sama kayak gini apa beda? La ilaha illallahu. La ilaha. Gimana? La ilaha illallahu. Apakah sama atau tidak? Hmm, Jawabannya la ilaha illallah. Kayak sepertinya beda deh. Beda. beda. Hmm. Beda-beda. Hmm. La ilaha illallahu. Hmm. Sepertinya beda, sepertinya beda. Beda karena dalam kalimat la ilaha illallahu dia ada nafi, dia ada ilah. Kayaknya beda Mas. Beda Kang. Beda Kang. Nanti kalau Beda. misalkan coba beda. Kalau misalkan nanti saya salah, nanti coba saya rujuk lagi lah apa namanya jawabannya. Hmm. Seperti itu. Siap, siap. Syukran Ustaz. Cuma di jumlah Afwan. ismiyah ya Ustaz tadi ya yang dicontohkan. Lah, apa tadi? Iya, dia Ilaha. jumlah ismiyah. Kalau ini kan Dia di cuma jumlah fi'liyah. ismiyah. Jumlah fi'liyah. Gitu. Yang lainnya ada diskusi yang lainnya coba. Silakan. La ilaha illallah. Oke. Silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan yang gitu.
Nah, berikutnya ketika kita bilang wama Muhammadun illa rasul seperti itu. Wama Muhammadun illa rasul. Nah, kalau misalkan kita irob wama Muhammadun, nah, wama Muhammadun illa rasul, di situ kalimat setelah ila itu menggunakan rasulun. Berarti irobnya sebagai apa di situ? Sebagai khobar. Irobnya sebagai khobar dari kalimat apa namanya Muhammadun. Maksudnya di situ kita pengen bilang Muhammadun Rasulun. Muhammad sebagai seorang Rasul. Nah itu contoh yang dia itu adalah apa namanya ismiyah, jumlah ismiyah. Kalau tadi kita bilang, kalau misalkan jumlah ismiyah ada nggak Ustaz ketika menggunakan istisna? Ada. Contohnya adalah wama Muhammadun illa Rasul. Seperti itu. Nah, di situ Muhammad menjadi mubtada dan Rasul menjadi khabarnya. Tapi kalau tadi kalimat la haula wala quwata illa billah seperti itu makanya saya bilang beda. Kenapa? Karena di situ ilahnya itu menjadi ininya, menjadi isimnya Allah. Nah, sepertinya di situ ada yang beda apa namanya hukumnya dengan yang kita sebutin di sekarang ini. Seperti itu tadi dasar jawaban saya kenapa kok saya bilang sama Kang Budi beda i'rabnya dengan la ilaha illallahu yang dengan ada pembahasan di sini. Gitu. Itu dasarnya tadi saya mengatakan hal seperti itu. Itu ya. Ada lagi diskusi yang lain sebelum kita apa namanya masuk ke babul munada silakan. Dan kita sudah selesai pembahasan tentang apa namanya mustafna. Selesai kita tentang mustasna atau tentang istisna ini. Oke. Silakan kalau ada diskusi. Ustaz menambahkan aja la itu kan la nafi al jinsi awal alnya la ilaha karena seluruh ilaha itu kan apa Isimnya ilah. isim ilah. Nah, Mm-mm. khobar isim ilahnya apa nanti khobar ilahnya adalah yang mahdhuf Ustaz, bukan? Nah, itu Sehingga nanti coba deh apa sehingga saya ilah Allahu itu Allahu kan bisa mengikuti apa terhadap yang diistisnakannya mm-mm. Allahu kan gitu seperti Zaidun illa Zaidun. Kalau ini sih kan fa'il. Kalau yang itu Mm-mm. bisa mengikuti seperti tadi Ustaz mengikuti yang khobar illa yang Mm. mahdhuf. Gini coba ya kita diskusikan ya. Coba bisa kita diskusikan. Ini kan la ilaha illallah. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan jumlah apa apa kita menjadikan dia itu tidak berfungsi atau ilgo, maka kita bilang itu la ilahun Allah illallahu. Jadi di sini Allahu sama seperti kata wama Muhammadun illa rasul. Seperti kata ma Muhammadun illa rasulun. Nah, tapi yang tadi di apa diberikan masalah oleh Kang Budi bahwasanya adalah la ilaha illallahu. Apakah bisa? Ternyata jawabannya kalau sejauh yang saya lihat dari sekilas ini beda dia seperti itu. Karena yang kalau misalkan kita menggunakan lafzul jalahnya itu marfu, maka ilahnya itu harusnya adalah marfu dan bukan menjadi apa apa isimnya la nafiyal jinsi. Bukan menjadi isimnya ilah. Nah, itu sih apa namanya yang mungkin Ustadz, se- mm, Afwan ini mm, searching. mm, Kayaknya ada kalimat yang disembunyikan hakun. mm, mm, La mm, mm, ilaha hakun illallah. mm, mm, Kalau di sini jadi itunya apa? mm, Allahnya jadi badal. mm, mm, Jadi badal dari mm, hakun mm. itu. Badal dari hakun la ilaha hakun illallah. Nah, Mm-mm. itu bisa juga seperti itu. Nah, makanya kan tadi saya bilang apa namanya? Beda kalau misalkan kita lihat seperti itu. Beda kalau misalkan kita lihat dia itu berarti menjadi ini kan, menjadi
menjadi apa namanya? eh, Jenis yang lain. Bukan nakis manfi. Karena dia ada hal yang dihapus, ada kalimat yang dihapus. Seperti itu. Ada saya bilang beda dia. Oh. Mm-mm. Nah, itu ya. Itu apa namanya? eh, dari kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam mengartikan juga itu saya dulu diajaran gini. Dalam mengartikan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang paling tepat mengecualikan la ilaha illallah adalah Tuhan itu hanyalah Allah. Nah, gitu, itu yang paling tepat dan paling kuat lah dalam mengartikannya. Gitu. Itu ya. Ah, ada lagi diskusi yang lain? Silakan. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke babul munada. Seperti itu. Ya, sebentar. Kita lanjut ke babul munada. Yuk, kita lanjut babul munada. Oke. Nah, ini kitab jurumiyahnya. Oke, kitab jurumiyahnya. Yuk, babul munada semudah ini. Se Cuman lima pembahasan ini. Yuk. Munada. Munada itu adalah salah satu takbiran atau salah satu pengungkapan dalam bahasa Arab ketika kita ingin mengucapkan atau memanggil seseorang. Memanggil seseorang. Nah, dalam memanggil seseorang tentunya dia punya kalimat-kalimat atau dia punya lafaz-lafaz tertentu dan dia punya bentuk-bentuk selain bentuknya mufrad. Ada bentuknya alam, ada bentuknya mufrad, ada bentuknya yang kebetulan dia namanya misalnya terbentuk dari mudof dan mudof ilaih. Nah, dalam hal ini orang yang kita seru tadi, orang yang kita seru tadi itu nanti dia punya punya hukum i'rab yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita manggil Zaidun, misalnya namanya Zaidun, maka nanti dalam pentakbirannya ya kita bilang ya Zaidu. Tapi kalau namanya Abdullah, maka kita bilang ya abda Allahi. Kalau misalkan nanti namanya kita samarkan dia menjadi rojul, maka kita bilang ya rojulu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ada orang buta pengen manggil seseorang random, maka kita bilang ya rojulan. Nah, dan hal-hal yang lain yang insya Allah nanti akan kita bahas di sini. Oke, kita langsung masuk ke apa pembahasannya. Munada itu punya 5 contoh. Yang pertama ada namanya mufrad al-alam. Artinya orang yang kita seru itu apa namanya seseorang. Kita anggap sebagai namanya Zaid misalnya. Untuk contoh yang pertama ini, contohnya kita bilang ya Zaidu, ya Muhammadu, seperti itu. Ya Khalidu. Ini untuk contoh yang pertama atau mufradul alam. Yang kedua, contohnya adalah eh, nakiroh maksud. Orang random, tapi kita ataupun dia itu lafaznya random, lafaznya artinya lafaznya nakiroh, tapi dalam kenakirohannya kita sebenarnya punya maksud kepada seseorang saja. Semisal ketika saya di hadapan teman-teman ini, anggaplah saya di depan kelas, terus teman-teman sebagai mustamiunnya, sebagai pendengarnya. Terus saya menunjuk Kang Budi misalnya. Saya bilang kepada Kang Budi, ya rojul. Seperti itu. Nah, kata rojul di situ kan adalah kalimat nakiroh. Tapi rojul yang saya maksud di situ adalah Kang Budi saja. Maka itu disebut sebagai namanya nakiroh maksudah. Saya menggunakan lafaz nakiroh, tapi yang saya maksud adalah Kang Budi saja. Nah, dalam hal itu, Kang Budi itu saya panggil ya rojul. Nah, gitu. Ya rojulu.
Terus misalnya apa namanya misalnya Kang Budi punya anak seperti itu, punya anak 3. Nah, pengen manggil anak laki-lakinya. Pengen manggil anak laki-lakinya. Maka Kang Budi bilang, ya waladu. Kalau pengen manggil apa namanya anak perempuannya, ya bintu. Nah, seperti itu. Jadi lafaz rojul, lafaz lawalat, dan lafaz bin itu semuanya adalah lafaz-lafaz yang dia itu sifatnya nakiroh. Akan tetapi ketika kita memanggil seseorang tersebut itu yang kita maksud adalah satu orang saja. Ya rojulu, Kang Budi yang saya maksud. Ya waladu, anak laki-lakinya Kang Budi. Ya bintu, anak perempuannya dari Kang Budi. Nah itu disebut sebagai namanya nakiroh maksudah. Oke. Yang ketiga ada namanya nakiroh goiru maksudah. Nakiroh goiru maksudah. Artinya gini, nakiroh goiru maksudah itu sering diartikan oleh para ulama atau ditafsirkan oleh ulama adalah seseorang yang buta, seperti itu, orang yang buta, dia pengen manggil seseorang, orangnya random, orang tersebut, siapapun orangnya, nah gitu. Nah makanya dibilang di dia, ya rojulan khudh biyadi, seperti itu misalnya. Ya rojulan, wahai orang-orang, khudh biyadi, ambillah tanganku. Maksudnya tuntunlah aku gitu ya maksudnya. Khudh biyadi itu maksudnya adalah tuntunlah aku. Seperti itu. Khudh biyadi. Maafkan. Kok masih dihapus? Khudh biyadi. Khudh biyadi. Nah, itu adalah nakiroh goiro maksudah. Terus apa namanya yang ketiga, yang keempat? Yang keempat adalah mudof. Nah, mudof. Contohnya adalah ketika kayak bilang, ya Abdullah, ya Abdullah. Nah, Abdullah kan mudof ilaih. Terus ya Rasulullah. Terus apa lagi? Ya Nabi Allah. Nah, ini semua adalah contoh yang itu namanya mudof ilaih. Seperti misalnya eh, Kang Budi punya anak, misalnya namanya Abdullah atau namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Terus Kang Budi menggunakan kunyah namanya Abu Muhammad. Berarti ketika saya panggil Kang Budi berarti ya Aba Muhammadin. Misalnya saya punya anak namanya misalnya Ahmad. Ya Aba Ahmad. Seperti itu. Misalnya saya punya anak namanya Khalid deh. Ya Aba Khalid. Seperti itu. Ya Aba Khalidin. Ya Aba Khalidin. Kok nggak bisa? Ya Aba Khalidin. Nah, ini apa namanya contohnya. Yang ke apa? Yang kelima, musyabbah bil mudhaf. Yang kelima ini contohnya adalah ya taliban ilmi. Ya taliban ilmin. Afan, ya taliban ilman. Ya taliban ilman. Ya taliban ilman. Ya taliban ilman. Ya tali'an jabalan. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh yang dia itu apa namanya eh, musyabbah bil mudhof. Dia seperti dia mudhof tapi dia itu bukan mudhof tapi dia mirip-mirip seperti mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya apa? Ya taliban ilman. Wahai seseorang yang dia itu mencari ilmu. Ya tali'an jabalan. Wahai para pendaki gunung. Wahai para pendaki gunung. Nah, ini apa adalah musyabbah bil mudhaf. Nah, ini contoh-contoh dari apa namanya masing-masing nau dari munada. Oke, berikutnya ngomongin soal hukumnya. Apa hukumnya? Kalau musannif rahimahullah,
Fa'amal mufradu al-alam, adapun yang mufrad yang alam, wa nakirah maksudah dan nakirah maksudah, berarti nomor satu, nomor dua, itu fayubnayan mabni ala domi min goiri tanwin. Dia harus tanwin, dia harus apa? Apa? Dia harus mabni. Mabni atas apa? Mabni dengan domah tanpa ada tanwin. Berarti kita nggak boleh bilang ya Zaidun, tapi kita bilang ya Zaidu. Kita nggak boleh bilang ya rojulun, tapi kita bilang ya rojulu. Terus yang kedua, contohnya apa? Ya Zaidu wa ya rojulu. Yang ketiga adalah mansubatun la ghairu. Nah, berarti ketika hukum apa namanya? Hukum ketiga yaitu ya rojulan, ya Abdullah, ya Tali'an Jabalan, dia semua adalah mansub. Hukumnya adalah mansub. Apa namanya? I'rabnya mansub. Seperti itu. Nah, terus i'rab lengkapnya gimana Ustadz? Yuk kita i'rab lengkap dari yang pertama. Ya Zaidu, ya di situ menjadi apa? Menjadi munada, harfun nida. Zaidun, afwan. Zaidun, Zaidun dalam hal ini Zaidun ya harfu nida. Zaidun berarti menjadi munada. Zaidun atau Zaidu, Ustaz? Zaidu. Munada mabniun ala domi. Mabni ala domi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana, Ustaz? Dari apa namanya? Dari fiil unadi. Dari fiil unadi. Jadi gimana ya? Sebentar. Semoga saya nggak salah dalam i'rab. Jadi mabniu ala domi fi mahal nasbin mas'ulun bihi takdiruhu unadi. Nah, gitu. Takdiruhu unadi. Takdir dari kenapa kok dia itu maf'ul bihi dari jumlah unadi. Jadi aku menyeru kamu wahai Muhammad. Dan unadi menjadi fi'il fa'il dan zaidnya itu menjadi maf'ulun bihi. Gitu ya. Oke. Ya rojulu ya berarti ya Muhammadu berarti sama. Ya harfun nida Muhammadu menjadi munada mabniun ala domi fi mahal nasbin maf'ulun bihi takdiruhu unadi. Takdiruhu unadi. Ada kata-kata takdiruhu ya di sini ya. Ada kata-kata takdiruhu unadi. Takdiruhu unadi. Nah. Terus ya rojulu, ya waladu, ya bintu sama. Munada mabniun ala domi fi mahalin nasbin maf'ulun bihi takdiruhu unadi. Nah, gitu. Terus berikutnya kalau yang tiga terakhir berarti apa? Ya rojulan, ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Tali'an Jabalan. Nah, ketika kita mengirab ya rojulan, maka dalam hal tersebut ya menjadi harfu nida, ianya harfu nida. Seperti itu. Ya, harfun nida. Terus rojulannya menjadi apa? Ya, rojulan di situ berarti dia menjadi munada. Rojulan dia menjadi munada. Mansubun wa alamatu nasbihi itu fathah. Nah, dah itu aja. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terus untuk yang ya Rasulullah
kalimat ya sama harfun nida juga yang Rasulullah seperti itu. Rasul menjadi apa? Menjadi munada mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Seperti itu. Allahnya menjadi lafdzul jalalah seperti itu. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu mudofun ilaih. Ya Aba Muhammadin sama Aba munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Khalidin menjadi apa? Menjadi ismun majrurun atau mudofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tuh. Terus yang kelima adalah ya tali'an jabalan. Ya harfun nida seperti itu. Tali'an menjadi munada mansub seperti itu. Terus jabalan menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Min jabal min ismil fa'il. Dari isim fa'il jabalan. Karena kalimat jabalan di situ beramal seperti amalnya fi'il. Maf'ulun bihi, maf'ulun bihi min dari kalimat isim fa'il min ismil fa'il dari isim fa'il min ismi fa'il apa tolian mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, itu apa namanya? I'rab dari kalimat jabalan dan kalimat ilman. Oke. Dan dari sini sudah selesailah kita dalam membahas tentang babun munada. Tafadhol silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ustaz, ketika ya Muhammadu, ya Muhammad ya, Ustaz, ya? Atau ya Muhammadu Ustaz ya? Ya Muhammadu. Kalau ya aba Muhammadin, abanya itu mansubnya karena apa Ustaz? Mansubnya karena apa? Karena memang mansub dia. Harus mansub. Dia harus mansub. Nah, karena kalau tadi dia ya Muhammadu itu kan dalam kondisi mansubnya karena maf'ul bih ya Ustaz ya. Betul. Kalau itu memang mansub aja Ustaz ya, yang ini ya. Memang mansub, memang mansub aja. Bukan karena maf'ul bihnya, bukan Ustaz. Jadi ada kata uridu ada kata yang tadi unadinya. Nggak ada Ustaz ya kalau untuk yang nggak ada dia. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita cari tahu tentang kenapa kok di dalam kalimat ya Zaidu sama ya Rojulu itu dia itu apa namanya ada takdirnya. Karena sebenarnya ya di situ tuh punya makna unadi. Ya, itu punya makna unadi dan kalimat setelahnya kan pasti kan maf'ul bihi. Nah, maf'ulun bihi. Berarti 3 yang terakhir sebenarnya itu adalah asalnya. Hukum asalnya ya fathah dia ataupun mansub. Maka kita nggak perlu tanya kenapa dia mansub. Karena memang hukum asalnya munada adalah mansub. Tapi yang perlu kita tanya adalah kenapa kok dalam kalimat mufrad alam sama nakirah maksud itu dia tuh harokatnya domah. Maka kita harus kasih tahu bahwasanya di situ dia menempati tempatnya nasab yaitu menjadi maf'ul bihi dengan takdir unadi. Nah, gitu. Jadi nggak perlu kita tanya kenapa dia fathah, gitu. Karena memang asalnya fathah dia. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini pertanyaan Ustaz. Kalau Allahumma itu masuk ke dalam munada nggak Ustaz? Allahumma, iya masuk ke dalam munada dia. Masuk ke dalam munada. Nah, mohon penjelasannya gimana Ustaz? Apaan itu? Nah, itu ada i'rab tersendirinya dia dari kata Allahumma. Ada i'rab tersendirinya.
Nah, Allahumma itu ada i'rab tersendirinya. Nanti coba deh apa namanya? Saya catat dulu. Eh, tadi apa namanya? Saya catat dulu sebagai pertanyaan. Nanti saya kirim ininya apa namanya? I'rabnya Nah, sembari Ustaz. saya ini. I'rab Allahumma. Tapi Allahumma dalam hal tersebut adalah dia sebagai munada seperti itu. Sebagai munada. Ntar saya kirim apa namanya? I'rabnya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, Pak Iyakum. Ada lagi yang lainnya? Pertanyaan? Silakan. Ustadz, Hmm, eh, kalau yang tempo hari saya tanyain, kayaknya nggak masuk pembahasan sini ya, Ustadz. yang mana tuh? Yang Eh, yang di potongan hadis yang wasywakoh itu, oh, wash, itu namanya ini. Itu namanya istighosah. Nah, istighosah. istighosah. Ataupun babnya namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia masuk dalam pembagian apa namanya nida, tapi dia itu ada pembahasan khusus gitu loh. Ada pembahasan Oh, khusus. Ada pembahasan iya. khusus dalam namanya bab istighosah kalau nggak salah. Babnya bab Hmm. istighosah seperti itu. Tapi Menggunakan masih di kata bab ini gitu, di munada ini masih. masih di bab munada, ya bisa bisa dibilang begitu. Masih dalam bab munada karena dia tuh kayak Hmm. merintih gitu loh. Merintih manggilnya sambil merintih. Hmm. Ah, seperti itu. Eh, Oke. Oke, yang lainnya ada pertanyaan yang lain? Saya Ustadz, Silakan. Heeh. mohon maaf ini eh, apa harfu nida ini apakah ada jenis lainnya Ustadz selain Mm-mm. ya beri Ada, ada ya? heeh, ada. Apakah kalau ada apakah apa ini fungsinya pengaruhnya terhadap isim setelahnya juga sama? Oke, Berikutnya ini Ustadz, jawabannya. mungkin bisa diuraikan seperti lafadz ya ayyuha atau ya ayyuhalladzi. Nah, apakah ini satu kesatuan huruf harfun nida? Apakah ya ayyuha ini bisa apa merupakan kumpulan dari beberapa huruf? Mohon diuraikan kalau misalkan Hmm, memungkinkan. Oke, Oke. Pertama, apa apa namanya? Ada tunida itu ada 5. Ada mulia, ada ayu, ada a. Ini 3 yang masyhur. 3 yang masyhur yang sering digunakan atau yang nanti akan kita sering jumpai. Ya, ayu sama a. A. Ini merupakan ada tunida. Terus tadi terkait pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh dengan kalimat setelahnya? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh. Dia tetap menjadi harfun nida dan kalau misalkan mufrad maka dia menjadi mabni ala domi. Ketika nakirah maksudah menjadi mabni ala domi, sedangkan 3 terakhir yaitu nakirah ghairu maksudah, mudof dan juga syibuhul mudof itu dia harokatnya adalah fathah mansub. Dan jadi tidak ada tidak ada pengaruh yang signifikan antara a dengan ya atau ayu dengan ya. Terus untuk yang ayyuha itu, yang ayyuha ini seperti ini ya. Dia itu seperti kalimat innama. Dia ada apa namanya? Ada apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada i'rab tersendiri, i'rab tambahan. Nah, i'rab tambahan. I'rab tambahan pada kalimat ya ayyuha ini. Jadi ini satu kesatuan, tapi ayyuhanya di sini itu nanti dia punya apa namanya? Punya tambahan dalam cara mengi'rabnya. Lalu ada nggak apa namanya? Ada nggak pengaruh terhadap kalimat setelahnya? Nah, jawabannya ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya menjadikan kalimat setelahnya uh, menjadi marfu, menjadi marfu. Jadi ya ayyuhan nabi, nah, menjadi marfu. Seperti itu. Afwan, menjadi marfu.
marfu. Oke. Nah, kalau kita menggunakan ya, misalnya kita pengen bilang ya Nabi, itu kita nggak boleh ada alif lam. Berarti kita bilang ya Nabi, nggak boleh ada alif lam. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ya ayyuha, ya ayyuha, seperti itu, kita bisa menggunakan nabi. Ya nabi, tapi kalau menggunakan ayyuha, tapi kalau misalkan kita menggunakan alif lam, maka kita bilang ya ayyuhan nabi. Seperti itu. Misalnya yang lain lagi, contohnya apa? Biruh, bidam, nafdika ya aqsa, seperti itu misalnya. Salah kalau kita bilang yal aqsa. Salah. Kenapa? Kalau kamu menggunakannya itu nggak boleh menggunakan alif lam. Berarti yang benar adalah biruh, bidam, nafdika ya aqsa, tanpa alif lam. Tuh. Nah, itu Mas Rifai yang bisa saya jawab. Ada diskusi yang lain? Syukran Ustaz. Afan, barakallahu fiik. Nanti Tambahan sedikit, tambahan Ustaz. tambahan Ya i'rabnya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ayat Tuhan, Ustaz. sama itu juga nanti ada ininya. Ada apa namanya? Tambahan i'rabnya juga dia. Nah, Ada Ustaz. i'rab tambahan seperti itu. Oke. Nanti bisa di searching ya, di searching di googling aja seperti itu. Saya sengaja nggak menyebutkan hal-hal secara rinci supaya nggak banyak maklumat yang apa namanya yang didapat gitu. Karena kalau misalkan agak merinci nanti khawatirnya nanti yang baru pertama kali belajar nanti bingung ini kok tambahan-tambahan ini seperti itu. Jadi saya hanya menyimpulkan saja, membuat simpel saja dulu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kok kenapa Ustadz kok nggak sampai disebutin banyak hal gitu? Karena saya hanya mencoba meringkas saja yang apa ya, nggak mau merinci. Khawatir nanti kalau terlalu merinci malah jadi ngabisin waktu. Satu, yang kedua malah membingungkan teman-teman yang baru dapat maklumat. Nah gitu. Itu dulu ya. Oke. Yang lainnya ada diskusi lagi silakan. Tidak ada? Yuk. Kalau tidak ada, kita pembahasan terakhir, insya Allah 7 menit cukup untuk kita, yaitu bab terakhir dari bab kitab Jurumiyah, yaitu adalah bab makhfudotil asma. Oke. Nah, ini apa namanya makhfudotil asma seperti itu dan afwan. Nah, yuk kita baca dulu. Yuk. Jadi apa namanya bab makhfudotil asma itu ada 3. Pertama, makhfudun atau majrurun bil harfi, yaitu apa? Majrur dengan hurufun. Berarti ketika ketemu ala, salam tu ala zaidin, terus marartu birojulin, ketika ada sebuah isim didahului oleh jar majrur, maka di situ dihukumi sebagai majrur isim setelahnya. Yang kedua ada namanya idofah. Idofah di sini nanti dia itu punya idofah itu adalah 2 kalimat yang dia itu menjadi 1 kalimat yang baru. Ada 2 kalimat. Terus dia ketika digabungkan dia punya satu mafhum yang lain. Semisal dalam bahasa Indonesia itu ada kata rumah dan kita punya sakit. Kedua kata sakit. Nah, ketika kita gabungkan rumah sakit itu punya makna yang satu, yaitu apa? Tempat dirawatnya orang yang sakit. Tapi kalau kita pisahkan rumah dan sakit itu beda maknanya. Rumah ya tempat tinggal, sakit ya punya makna tersendiri. Tapi ketika digabungkan rumah sakit itu menjadi satu kalimat yang padu, yaitu apa? Tempat dirawatnya orang sakit. Terus kalau misalnya dalam bahasa Arab gimana? Dalam bahasa Arab sama. Bait itu punya makna rumah. Al-mal itu punya makna harta. Tapi ketika digabungkan baitul mal
itu menjadi punya makna yang satu, yaitu apa? Tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Bait itu punya makna rumah. Allah itu adalah punya makna tersendiri. Tapi ketika dia gabungkan, Baitullah menjadi apa? Menjadi Mekah Mukarramah atau Ka'bah Musyarrafah. Nah, jadi mudhof ilaih itu mudahnya adalah dua kalimat sama-sama isim, yang satu kalimat dan kalimat yang kedua itu punya makna masing-masing. Tapi ketika digabungkan, dia punya makna tersendiri. Maka dalam hal ini para ulama itu membuat ada namanya rukun idofah. Rukun idofah. Rukun idofah itu apa aja? Jadi arkanul idofah itu ada tiga. Arkanul idofah itu ada tiga. Arkanul idofah. Pertama ada mudof. Kedua ada mudofun ilaih. Yang ketiga ada robitoh. Ada ikatan. Ada pemahaman yang baru. Yang harus ada dalam kita menggabungkan dua isim tersebut. Jadi rukun idofah ada tiga, ada mudof ilaih, ada robitoh. Ini disebut sebagai namanya idofah. Oke, yang ketiga adalah tabi lil makhfud. Artinya seperti pembahasan kita yang kemarin, pembahasan kita di apa namanya di bab badal, taukid, atof seperti itu. Ketika naat man'ut, ketika man'utnya majrur, maka majrur juga. Ketika man'utnya marfu, maka marfu juga. Nah, itu ada disebut sebagai namanya tabi'un lil makhfudi. Jadi kita mengikuti hukum sebelumnya. Seperti itu. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait tentang apa namanya bab makhfudat ini. Silakan. Afwan, ini siapa ya? Minta tolong hostnya di mute. Oke. Alhamdulillah. Oke. Silakan, bab makhfudat. Sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti idofah itu termasuk susunan kata yang sebenarnya dua kata tapi bisa di satu makna ya, seperti kamar betul, mandi. betul. Rumah sakit, kamar mandi, apa namanya, apalagi lah yang lainnya gitu. Nah, seperti itu. Betul. Oke. Sok yang lainnya kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Jurumiyah secara kamilan, insyaallah taala, dengan segala kekurangannya dan dengan segala ininya, dengan segala dilemanya lah, seperti itu. Dan pertama saya ngucapin jazakumullahu ahsanal jaza sudah menjadi bagian dari mustami saya dalam menjelaskan kitab Al-Ajurumiyah ini. Kedua, apa namanya, saya juga ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dirasa ada kekurangan dalam menyampaikan, ada hal-hal yang terlewatkan seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lupa untuk menjawabnya gitu karena saya lupa mencatat. Nah, itu mohon dimaafkan. Dan nanti kalau misalkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan di majelis, coba tolong kasih tahu ke saya via apa namanya via chat biar bisa langsung saya himpun. Karena kadang tuh saya sudah ingat, tiba-tiba itu lupa. Oh iya, tadi saya kayaknya mau ada keinginan untuk ngejawab pertanyaan Pak Nana seperti itu. Tapi kok saya lupa. Aduh, udah di rumah. Mau rujuk bukunya tapi di rumah seperti itu. Ingatnya pas lagi di bus, apa pas lagi tempat yang lain seperti itu. Jadi coba
yang pernah tanya-tanya atau yang pernah mengajukan permasalahan, coba langsung kirim ke saya via WhatsApp. Insya Allah langsung ditanggapi lah seperti itu. Dan langsung dijawab ketika pas memang lagi pasnya waktu lagi menjawab. Terus yang yang berikutnya seperti itu. Berikutnya insya Allah nanti ujiannya bentuknya nanti seperti yang saya bilang kemarin. Nanti akan saya mintakan untuk mengi'rab 20 atau 30 lah hadis dari yang nanti ada kitab hadis yang saya tunjuk seperti itu. Ada kitab hadis yang saya tunjuk, nanti silakan dii'rab, pilih hadis tersebut mana yang mau dii'rab. Intinya saya minta sekitar 20 sampai 25 lah. Nanti kita coba sepakati, nanti coba saya lihat mana yang paling pas 20 atau 25 untuk kita jadikan itu sebagai bahan ujian. Jangan banyak-banyak, Terus Tat. ya insya Allah. Nanti tinggal dipilih aja Pak. Nanti cari hadis-hadis yang pendek aja gitu, hadis-hadis yang pendek, mencari aman gitu seperti itu. Silakan matan hadisnya aja yang diirab ya, matan hadisnya aja, nggak sampai perawinya nggak usah, matan hadisnya aja yang diirab seperti itu. Terus yang berikutnya, alhamdulillah ini insya Allah kalau ditanya sanadnya nyambung atau enggak, insya Allah sanad saya bersambung ya sampai ke musonif kitab seperti itu, dan juga berarti teman-teman yang di sini juga menyambungkan sanadnya lewat saya ke musonif kitab insya Allah taala. Kalau saya pernah dapat ijazah dari kitab ini itu seingat saya nomor ke-17 seperti itu. Guru saya nomor ke-16, saya nomor ke-17, berarti kalau misalkan nanti eh, berarti urutan keilmuannya berarti para hadirin sekalian dan talib ilmu di sini sekalian nomor ke-18-nya. Seingat saya seperti itu. Saya nggak terlalu hafal nama guru-gurunya siapa saja, tapi alhamdulillah saya punya sanad yang bersambung dengan musonif kitab insya Allah taala, dan teman-teman ataupun para hadirin sekalian juga insya Allah kebagian dalam menyambungkan sanad keilmuannya ke musonif kitab insya Allah taala seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir kita ini seperti itu. Tafadhol kalau ada yang mau disampaikan lagi seperti itu. Oke, ini di pertemuan terakhir kita. Kelas berikutnya Ustadz ngajar kita lagi enggak nih Ustadz? Nah itu saya kurang tahu itu. Oh, gitu. Saya kurang tahu. Nanti tergantung kebijakan dari Ustadz Yuwana dan juga admin sekalian seperti itu. Kalau yang ini Unwanul Zaraf, kalau yang Unwanul Zaraf juga sudah selesai belum ininya kitabnya? Udah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Dah berarti tuntas lah ya, Unwanul Zaraf ataupun jurumnya sudah tuntas. Nah, dan kalau boleh saya sedikit cerita lah ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ketika saya nggak bisa itu memang saya kondisinya nggak memungkinkan seperti itu. Dan saya mohon maaf banget waktu itu saya benar-benar jet lag lah dari Mesir ke dari Indonesia ke Mesir. Jadi nggak bisa ngajar di dua pertemuan. Terus waktu itu juga saya nikah seperti itu ya, dan juga itu juga punya banyak agenda yang pada akhirnya saya banyak izinnya juga, ada 2 kali izin di situ. Itu juga saya ngerasa, aduh ini saya ninggalin ninggalin teman-teman yang belajar jurumnya, ini mungkin pasti ada dampak di belakangnya nih. Ternyata bener ada efek di belakangnya, yaitu terlambat kita dalam menyelesaikan kitab yang maksudnya bisa kita selesaikan tapi nggak bisa kita selesaikan seperti itu. Terus berikutnya juga saya waktu itu juga di bulan puasa juga itu ada sakit dan harus operasi, makanya pun juga saya mungkin waktu nggak ada pembelajaran ya, tapi kan ada pembelajaran di 1 atau 2 pertemuan seperti itu. Alhamdulillah waktu itu saya juga bisa ngajar di 2 pertemuan tersebut, alhamdulillah. Jadi yang mau saya sampaikan mungkin ya itulah, seperti itu perjalanan keilmuan yang kita tempuh, yang sayanya yang sakit, yang sayanya yang safar, yang sayanya yang menikah seperti itu. Jadi ada banyak warna, tapi mohon dimaklumi, Ya, semoga diterima dimaklumi maklumnya karena kan pengantin baru, dimaklumi aja.
Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan kalau ada kurangnya, kalau ada salahnya, dan kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati para apa namanya di hati teman-teman sekalian dan juga bapak-bapak sekalian ini seperti itu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Tapi kalau Kak Fadol silakan nih. Kalau ada yang mau disampaikan yang dari yang lainnya dari Kami juga Ustaz, terima kasih banyak dan mohon uh, maaf untuk semua hal yang kurang. ya insya Allah taala Ya, seperti itu. harapan saya pribadi ketika nanti kami lulus naik kelas berikutnya Ustadz bisa ngajar lagi. Amin, amin. Insya Allah taala, insya Allah. Tapi harus ini apa namanya? Jadi benar-benar pas serius lah ya. Apa nanti ngerjain ininya, ngerjain ujiannya seperti itu. Maksimal lah. Ini udah take home. Kalau nggak lulus tuh gimana lah coba gitu. Udah Ada take home kalau nggak. remedi. Aduh, ya tapi serius lah ya, serius mengerjakannya benar-benar apa ya, benar-benar apa pencariannya harus yang teliti, gitu. Pencariannya harus yang teliti karena juga ini mudah, nggak bukan soal esai, bukan soal makoli, tapi soal take home saja. Tapi insya Allah itu bisa mudah dan insya Allah ada manfaatnya seperti Amin. itu. Ada lagi yang lain dari ini apa dari yang lainnya Kang Budiman sama Pak Ardi kalau ada ini Pak Nana juga kalau ada yang mau disampaikan Mas Rifai Izin Mas rekamannya Fatih saya hentikan rekamannya Ustaz ya. ah, ah, ah.